Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Panter. Kembali lagi di series Kebun Impian episode 2. Nah, kali ini saya main ke tempatnya Ibu Moza. Lebih tepatnya di Moza Hidroponik. Awalnya nih dikasih tahu sama Salma nih. Salma, mana Salma? Hai. Ini mahasiswa saya di UMC ngasih tahu kalau dia lagi bantu-bantu di sini ya. Iya. Jadi sekalian main gitu ya. Di Cirebon ada tempat-tempat hidroponik yang lain juga. Kita main-main, kita ke kebun, ke hidroponik dan semuanya. Jadi paling pengen tahu dulu ya, karena kebetulan ibunya lagi ada perlu sama anak ya. Nanti balik lagi sih ngejelasin kenapa adanya Moza Hidroponik ini. Tapi yang pasti kita mulai dulu dengan tour dulu kali ya. Boleh. Tour dulu, di sini ada apa aja? Ada Mbak Salma sama Mbak Sela. Oke, Mbak Salma sama Mbak Sela. Ada apa aja nih di sini sayurannya yang ditanam di Moza Hidroponik? Ini sayurannya ada sesim. Sesimnya itu dari tosakan. Terus ada bayam merah. Ada bayam merah ya? Bayam merah itu dari nira. Dari Mira. Terus Bayam merah kayaknya udah gede ya? Udah umur berapa itu bayam merahnya? bayam merahnya udah umur 20. 20 hari ya? Iya, 20 hari setelah indah tanam ini bisa dipanen. Wow. Udah tinggi, udah bisa dipanen, udah langsung bisa dikonsumsi atau dibuat jus atau salad gitu. Oke. Selain bayam merah ada apa lagi nih? Di sini juga ada brokoli, terus ada tomat. Itu tomatnya belum berbuah tapi dia udah berbunga. Bentar lagi berbuah dong. Iya. Udah umur berapa lama tomatnya? Ini udah sekitar kurang lebih 2 bulan. Udah 2 bulan ya? Iya. Biasanya berbuah berapa lama sih setelah? Biasanya antara 3 bulan atau 4 bulan itu baru dia bisa berbuah. Terus di sini juga ada benih yang lagi disemai, umur sekitar 4 hari. 4 hari ya? Jadi 3 hari Udah lagi sprout dia siap pindah tanam. Nanti kan si bayam merah itu dipanen, terus nanti si bayam hijau ini nanti ditaruh di tempat itu. Oke. Terus di sini ada kangkung ya? Ya, ini ada kangkung. Ini kangkungnya dari Raja Wali. Nih. Itu sekitar 5 hari lagi bisa dipanen ini kangkung. Oke. Terus ada apa lagi ya? Ini ada selada. Ini jenis seladanya selada keriting. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah bisa dipanen, Kalau yang besar ini udah umur berapa ya? ini sekitar umur 18 hari. 18 hari ya? Iya. 18 Biasanya hari. dipanen umur Biasanya dipanen umur 25 hari. 25 harian nih. Ini dari selada kenaunit. Dari varietas kenaunit. Terus di sini ada lagi bayam hijau. Nah, ini dari bayam hijau. Ini dari maestro. Ini sekitar umur 17 hari. 17 Biasanya harian. dipanen sekitar 22 hari setelah pindah tanam. Oke. Sama itu yang satu lagi Ini ada pakcoy ya? pakcoy, iya. Ini ada pakcoy. Kebetulan ini pakcoynya lagi kena hama, bolong-bolong. Iya. Ini pakcoynya lagi kecil-kecil di sini, tapi ini bisa dikonsumsi, masih sehat juga. Oke. Nah, cerita sedikit dong Salma. Ini Moza ini sejak kapan ya Moza Hidroponik? Kalau misalkan dibangun dari awalnya itu bulan Maret, cuman kita marketingnya tuh dari bulan Juni terus sampai bulan Juli ini, jadi sekitar 2 bulan lah baru ada Moza Hidroponik. Baru 2 bulan, baru banget ya Jarti? Iya baru banget, tapi ya coba buat kita masarin, buat kenalin ke masyarakat, buat biar tahu gitu tuh di Cirebon tuh kita juga ada gitu. Karena kan kita selain sayuran hidroponik, kita juga ada olahannya. Kayak dari ini selada keriting ini nanti kita olah jadi kayak salad sayur. Nanti salad sayurnya itu ada isinya timun Jepang, terus nanti ada wortel juga, ada kol ungu juga, terus nanti kita kasih sausnya gitu. Selain itu juga kan ada salad buah juga, salad buahnya juga kita nggak pakai mayones. Biasanya kan orang-orang jualan pakai mayones. Nah kalau kita ini pakainya madu, chia seed, sama perasan jeruk baby gitu. Jadi segar tapi manisnya itu dia nggak terlalu tinggi gitu tuh lemaknya gitu. Terus ada cold press juice juga.
Kan kalau jus biasa kan udah biasa ya, nah kalau ini cold press juice, jadi kita kadang ngambil dari sayur pakcoy atau bayam hijau atau bayam merah, Dikombinasiin ya. dikombinasi sama sayur gitu, di mix gitu. Terus smoothies juga, kalau smoothies kita tambahin air kelapa, atau kadang kita lebih kental karena kita pakai pisang buahnya atau mangga, jadi kekentalannya tuh beda sama yang cold press juice gitu. Oke. Nah ini sebenarnya tempatnya enak banget ya. Jadi sebenarnya ini ada greenhouse-nya, greenhouse. Tapi sebenarnya di luar itu banyak kebun juga ya. Saya. Nah di luarnya ini enak banget loh. Jadi banyak kebun. Ini ada belimbing, kemudian ada banyak tanaman yang lain juga nih. Sirsak ini salak ya. Nah ini yang cukup menarik juga nih, ada ikan patin dan juga ikan emas dengan burung-burung juga. Paling nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu Mozanya ya terkait dengan kenapa sih akhirnya dibuat moza hidroponik ini, karena ceritanya cukup menggugah dan menginspirasi ya. Karena ini berawal dari cerita Ibu Moza yang terkena penyakit autoimun. Oke, nanti kita lanjut ngobrol sama Ibu Mozanya langsung. Nah, akhirnya kita udah sama Ibu Moza sekarang. Jadi tadi saya sempat buka sedikit tentang dibalik dibuatnya moza hidroponik ini gitu. Mungkin Ibu Moza bisa cerita sedikit kenapa nih akhirnya membuat moza hidroponik Moza itu? hidroponik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari saya buat moza hidroponik ini awalnya karena saya sakit. Dan tuntutan untuk hidup sehat, untuk bisa sembuh, mau nggak mau akhirnya harus makan sayuran dan buah-buahan, dan itu tidak bisa dianyam, nggak bisa ditawar, harus nggak boleh, terus makan makanan daging sapi nggak boleh, lebih ke sayuran. Dan dari alhamdulillah saya mulai sakit itu terdiagnosa autoimun mulai bulan 2. Tapi ada nyeri, awalnya itu di pipi. Di pipi itu pembengkakan pembuluh darah vena dalam. Jadi kalau yang luar itu kan yang nyeri keluar, kalau saya di dalamnya di pipi. Dan itu karena memang kebanyakan kolesterol jahat, trigliserida. Saya hampir mencapai 400 kalau tidak salah, hampir 400, dan itu sangat tinggi. Dan saya tidak bisa berjalan lama itu hanya 1, 2, 3 langkah, dan terdiagnosa juga osteoporosis dini, dan itu biasanya kan di atas umur 50, tapi sudah terjadi ke saya, dan mau nggak mau jadi memang harus sayuran dan buah-buahan. Jadi sebenarnya memang awalnya untuk konsumsi pribadi sendiri ya, Bu? Konsumsi pribadi sendiri, karena biasanya kan kita kalau malam lapar adanya mie tuh, ya mie dan dikasih sayuran. Sekarang jadi ya mie-nya nggak pakai, ya sayurannya aja. Dan kalau pengen kapanpun, jam berapapun, tinggal ngambil aja ke belakang. Gitu sih awalnya. Dan alhamdulillah dari pola makan yang dirubah, jadi selama 6 bulan saya kontrol lagi di Pramita, general check up, itu alhamdulillah IVT-nya sudah sembuh. Terus nanti saya tunjukkan aja ya hasilnya. Terus autoimun juga sudah membaik, dan osteoporosis itu juga sudah tidak ada. Vitamin D sudah membaik ke normal, tapi untuk kolesterolnya masih tinggi sedikit, jadi memang harus diturunkan, dan memang harus saya lakukan 1 siklus lagi. Kalau di pengobatan, saya menggunakannya pengobatan herbal, dari rimpang, dari tanaman dan dari buah, dari sayuran dan dari buah. Itu membutuhkan waktu siklus sekitar 6 bulan, 1 siklusnya. Karena memang saya nggak menggunakan obat yang dari apotek. Berarti udah 1 siklus ya, Bu? Sudah 1 siklus per bulan 2, Februari sampai dengan bulan Juli. Juli kontrol, alhamdulillah kista sudah berkurang,
DVT sudah alhamdulillah sehat, terus autoimun sudah berkurang, dan itu tidak menggunakan obat-obatan dari dokter. Autoimun saya makannya minum serai tiap hari, dan di sini juga saya tanam sendiri. Di belakang sini di depannya greenhouse saya, dan untuk sayur-sayuran saya ngambil dari greenhouse. Oke, berarti ibu juga sempat cerita sedikit ya, kedepannya mau dikembangin lagi ya mozaik hidroponik ini? Iya, insya Allah. Saya punya lahan juga di Tengah Tani. Ya nanti karena memang mozaik hidroponik ini baru lahir ya, baru 2 bulanan, dan saya memang harus banyak belajar 2 bulan karena saya bukan orang pertanian, dan saya senangnya itu kan dadak. Kalau dadak kan istilahnya kita nggak bisa lari cepat gitu, jadi step by step, insya Allah ketika nanti ini memang berkembang, intinya sih mengajak masyarakat untuk hidup sehat, mengajak masyarakat untuk tidak makan makanan yang terlalu banyak pengolahan. Jadi yang fresh, yang memang dari tanah dan diolah hanya 1 kali, tidak dipanasin berulang kali, seperti itu. Dan itu adanya memang dari salah satunya dengan cara hidroponik. Oke, jadi ini enak banget ya, tempatnya juga ada kebunnya juga di depannya Bu ya? Ya kecil lah. Daripada buat nongkrong. Nongkrong kalau pada ngumpul. Mau mancing, boleh, tinggal ngambil. Ayo, kapan teman-temannya diajak Om ke sini Om? Siap. Bakar-bakaran tinggal gelar tikar. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya awalnya dikasih tahu sama Salma ya, mahasiswa saya, terus akhirnya kenal sama Bu Moza juga, main-main di kebunnya Bu Moza di sini. Ya ini salah satu episode, ini udah episode yang kedua Bu. Kebun impiannya. Jadi ini udah episode kedua, kita semoga bisa menginspirasi nih teman-teman yang lain untuk bisa mungkin mulai bertanam, atau untuk hidroponik, karena kan Ibu Moza sendiri merasakan manfaatnya yang sangat besar ya, perubahan dari sakit yang autoimun, dari sakit yang lain juga. Nanti saya tunjukkan ya kepada teman-teman dari untuk hasil pemeriksaan ya. Enggak, Iya. sambil ngobrol. Jadi memang ya tujuannya series ini kan untuk bisa memberikan inspirasi untuk semua orang yang nonton di video ini. Semoga bermanfaat ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Jadi tujuan kedepannya Moza sendiri ya tadi ya Bu ya, untuk mengajak masyarakat kembali pada alam, terus gaya hidup istilahnya, sehat, ya, gaya hidup sehat, jangan makan makanan yang terlalu banyak diolah proses, ya, proses pengolahannya terlalu banyak itu kurang bagus. Terus kan hasil olahannya juga dipakai untuk Ya. hal-hal yang lain juga, bukan Ya. cuma untuk sayuran Bukan, jadi aja ya Bu ya? saya mengolah juga untuk salad. Salad itu ada salad sayur dan ada salad buah. Di sini kita bedanya dengan Oh ini contoh produknya. contoh produknya, nanti bisa buat buka puasa ya. Asalnya sahabat kita ini yang bapak muda, ganteng, cakep, pinter. Aduh, lagi. Amin. Kita pembedanya dengan salad yang di luaran, dengan teman-teman dari produk yang sejenis, kita tidak menggunakan mayones. Mayonesnya hanya menggunakan madu dan chaisil, madu, jeruk dan chaisil, udah itu aja. Tapi insya Allah rasanya beda lah, jauh lebih sehat karena jeruk itu kan kaya akan vitamin C dan antioksidan. Untuk madu sendiri itu juga kaya antioksidan. Terus untuk chaisil kaya akan kalsium. Kalsiumnya lebih tinggi daripada susu, insya Allah. Omeganya juga lebih tinggi daripada ikan. Soalnya suka kontradiktif ya kalau dijual-jual di pasaran kan salad gitu, tapi pakai mayones, padahal mayones itu kan Bikin gendut. tinggi kalori dan tinggi lemak ya. Gitu. Dan ini yang sayur-sayuran kita ngambil sebagiannya dari sini, kan ada yang selada ya. Selada itu kita ngambil dari greenhouse-nya kami, dari mozaik hidroponik. Dan ini mayonesnya kita pakainya tuh? Dari Thousand Island, dan itu ya memang ada tapi tidak
tidak terlalu bikin gendut lah, beda dengan mayones gitu. Terus kita ada tambahannya lagi, ada apa satunya lagi dong? Apa? Minyak wijen ya, sama minyak wijen. Minyak wijen itu sama termasuk gandum ya, biji-bijian, dan insya Allah kayak akan kalsium juga. Gitu. Oke, ini seru banget nih main ke tempat Moza. Alhamdulillah bisa Satu lagi. silaturahmi ya. Oh, Satu lagi lupa ini jadinya ya. Ini kita ada smoothies nongkrong nih, udah di sini tapi diem aja nggak ngomong-ngomong ya. Kita ada jus juga, ada jus dan ada smoothies. Yang ini saya contohnya Ada adalah smoothies smoothies ya. Smoothies ini bisa sebagai pengganti makan pagi. Makan pagi karena isinya jauh lebih kental dan sekali diminum sama aja seperti makan satu piring. Insya Allah bisa dicoba. Dan ini tanpa gula, tanpa susu, terus sama tanpa zat pewarna lainnya. Jadi insya Allah tahan juga hanya sampai 3 hari selama taruh di lemari es. Tapi biar lebih bagusnya hanya 1 hari. Oke, nanti mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk lihat-lihat atau ada acara edukasi juga ya Boleh. di situ ya. Setiap hari Selasa sama Kamis. ya? Selasa dan Kamis, dan itu insya Allah kita murah, hanya 20.000 saja, mangga. Ditambah kalau misalkan mau makan, saya punya restoran dari Cafe Moza dari Sumber. Nanti bisa, misalkan kita mau makan apa nih ala resto gitu, boleh, Oke. bisa diatur itu. Iya, nanti bisa hubungi di Instagramnya kalau nggak salah di Moza Hidroponik. Ya, Moza Hidroponik. Instagram sini nggak ada ya? Moza Hidroponik Nanti adalah di bisa bawah ya. dicek, nanti saya masukkan ke deskripsi juga. Nanti buat yang tertarik untuk belajar lebih tahu lebih tentang hidroponik dan juga produk-produknya terutama dari Moza ini bisa langsung cek Instagramnya. Oke, gitu Terima aja Bu kasih, ya. Terima kasih nih Om. silaturahminya Ya, udah boleh Bapak main dosen, ya ke sini. ya, terima kasih. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dadah. Bye.